kembali lagi kita di acara apa nih Bang? Sibolga Multi Talent. Pemirsa N2S TV, pada hari ini senang banget ya kita bisa kembali memandu acara Sibolga Multi Talent dengan talent-talent yang pastinya berbeda pada hari ini. Kita kehadiran siapa? Hari ini kita masuk ke talenta dalam bidang bela diri. Iya, taekwondo ini ya. Iya, dari sini udah kelihatan. Ini backgroundnya udah pasti taekwondo, nggak mungkin balet ini ya kan? Iya. Dan perlu sekali kami sampaikan juga kepada para pemirsa bahwa ini tak terasa ini sudah edisi yang ke-6 loh. Kalau rewind lagi dari sesi pertama udah banyak ya, dan sudah tayang ya. Dan tapi ini baru pertama kita masuk ke talenta bidang olahraga ya. Jadi sebelumnya banyak di bidang seni, musik ya. Musik. Nah, jadi kita keluar dari zona nyaman dulu. Kita masuk ke dalam bidang olahraga bela diri, khususnya bidang taekwondo. Dan kita sudah kehadiran taekwondoin muda berbakat Sibolga. Jadi Sibolga juga punya taekwondo berbakat. Kita mau bahas prestasi mereka dan kita mau bahas juga taekwondo itu apa. Dan kita sudah kehadiran bintang tamu. Boleh kita kenalin dulu bintang tamu kita, mulai dari kanan saya dulu ya. Oke, boleh memperkenalkan diri dari paling ujung. Dari paling ujung. Nama saya Zafania Rizky Aisyah. Saya kelas 3 SD. Saya sekolah di Nagoya swasta. Saya berumur 9 tahun. 9 tahun. Masih kelas 3 SD. Tapi sabuknya udah hijau loh. Hati-hati. Nanti kita bahas ya sabuknya. Oke, itu berarti panggilannya Aisyah ya? Aisyah. Oke, selanjutnya? Sebelahnya. Perkenalkan, nama saya Jonathan Edwarain Samosir. Saya berusia 15 tahun dan saya bersekolah di SMP swasta Triratna Sibolga. Oke, Jojo. Panggilannya Jojo ya? Jojo. Oke, dan di satu lagi kiri saya nih. Ini sabumnya. Oke, perkenalkan, nama saya Saum Ari. Saya pelatih taekwondo Kota Sibolga. Oke. Dan ini Sibolga ada taekwondonya ya? Jadi sudah ada badan resminya ya, Bang? Iya, sudah dilantik dari tahun 2021. Jadi kalau mau coba berlatih taekwondo, boleh datang ke sini ya. Oke, kita akan bahas cerita-cerita, ngobrol-ngobrol dengan para taekwondoin Indonesia. Taekwondoin Sibolga ke Indonesia terlalu lebar. Oke. Yang sudah ada prestasinya. Kita akan tanya-tanya dulu, mulai dari adik kita Aisyah. Kenapa bisa tertarik sama bela diri gitu loh? Artinya bela diri ini kan konotasinya kan dengan pria, laki-laki, keras gitu kan, olahraga yang keras. Nah, kenapa sih suka dengan taekwondo? Karena saya pertama kali lihat dan saya tertarik untuk masuk taekwondo. Iya. Pertama lihatnya di mana nih? TV. Suka nonton film action atau gimana? Suka dari YouTube. Dari YouTube. Bukan karena suka nonjok kawan kan? Enggak. Bukan karena sekuat tawuran ya. Oke. Suka nengok di YouTube ya, terus suka ya taekwondo ya? Iya. Oke, itu dari Aisyah. Dan kalau Jojo kenapa Jo? Kalau suka taekwondo? Dari saya, karena taekwondo itu saya lihat memiliki ciri khas yang berbeda, yaitu ciri khasnya apa? Seni pada kakinya. Kaki ya, iyalah. Kalau tendangan banyak kan pakai kaki ya. Itu ciri khas taekwondo. Oke. Jadi kalau misalnya kan banyak nih Jo, olahraga lain kayak karate, kungfu, kemudian pencak silat yang Indonesia punya. Yang Indonesia punya banyak sekali. Jadi kalau kenapa memilih kenapa nggak ke karate aja, kenapa nggak ke kungfu aja, atau silat gitu? Apa alasannya kok? Kenapa aku harus taekwondo nih gitu loh? Karena di Sibolga ini karate, pencak silat dan lain sebagainya sudah banyak bela dirinya. Dan taekwondo ini baru satu yang ada di Sibolga, jadi saya tertarik. Oh gitu ya, karena agak langka ya. Jadi pengen menggeluti yang baru. Kalau karate mah ada biasa kan, Bang. Artinya kalau kita di tempat yang masih sedikit, berarti peluang untuk prestasinya besar. Oke. Atau kita tanya dulu sabangnya. Gimana ciri-ciri taekwondo dengan apa itu taekwondo? Kita ngobrol. Taekwondo itu sebenarnya apa sih, Bang? Bedanya dengan bela diri yang lain apa nih, Bang? Boleh cerita dong kita? Oke. Taekwondo itu adalah seni bela diri asal dari negeri Ginseng.
Korea. Korea. Iya. Iya. Heeh. Yang artinya tek adalah kaki, kwon adalah menghancurkan dengan tangan, dan do artinya adalah seni. Jadi secara rumpun, taekwondo itu adalah seni bela diri dengan tangan kosong sebagai apanya? Sebagai bisa dikatakan sebagai untuk menyerangnya lah, sebagai penyerang gitu ya. Jadi Dan kaki ya. Betul, Iya. kaki. Jadi Dan- artinya banyak yang bilang lebih banyak menggunakan kaki Iya, ya. konsentrasi di taekwondo itu adalah 75% di kaki, Di kaki ya. dan 25% di tangan. Itu yang Karena menjadi- mungkin ya filosofinya kaki itu lebih panjang daripada tangan, dan kaki Iya, betul. lebih kuat daripada tangan juga. Karena kan Oh, sering gitu. dilatih untuk jalan gitu ya kak. Ya bang ya. Artinya dia pukulannya lebih kuat ya. Lebih kuat, bisa ya. bisa paling kuat pukulan. Dan jangkauan juga. Jangkauannya bisa. lebih panjang ya. Panjang gitu. Apalagi karena kan pakai kaki ya. Oke, berarti itu tadi bedanya. Kalau dari segi gerakan-gerakannya, jurus-jurus, apakah kalau di taekwondo itu ada jurus-jurus juga? Kalau di kungfu kan ada jurusnya ya, Iya. macam jurus. Iya, jelas ada ya. Kalau taekwondo itu ada dua kategori pertandingan. Yang pertama adalah kategori pertarung. Iya. Itu seperti Aisyah tadi, Heeh. dia memperolehkan medali Heeh. perak di ya. kejuaraan daerah. Heeh. Kemudian dan seni ada Jonathan Jojo. Seni Gitu maksudnya disebut dengan Pumse. Jadi untuk yang taekwondo itu bukan hanya ditampilkan untuk fighting saja, juga ada penilaian gerakan seni yang dipertandingkan jurus di gitu ya? Indonesia. Gitu ya. Artinya di kejuaraan sendiri ada dua kategori nanti ya. Apakah Iya. itu dia dari seninya atau petarungnya gitu, Iya. kelasnya gitu loh. Iya, benar sekali. Oh gitu. Jadi itu ya tadi kalau taekwondo ya. Ada yang seninya, ada yang bela dirinya, ada yang kyuruginya, petarungnya ya. gitu loh. Oh berarti ini mereka dari kelas Dua berbeda kelas ya. berbeda. Kalau si Aisyah tadi adalah petarungnya. Tarung atau kyurugi dibahasakan Koreanya. Kyurugi. Ya. Kyurugi ya. Yang kecil Kalau yang jago si bertarung. Jojo Itu tadi adalah dari Seni Pumse. Fungsi. Bedanya apa bang di antara dua ini bang? Ya, kalau seni dia menunjukkan seni. Seni gitu ya? Gerakan meliputi kaki, tangkisan, serangan dengan tangan dan lain sebagainya. Namun kalau yang kyurugi dia fighting. Gitu ya. Fighting. Langsung ya Oke. kontak ya. Langsung kontak Iya. dengan lawan begitu. Sebenarnya banyak yang harus kita gali kalau dari Iya, seperti iya. ini. Saya banyak Iya. timbul banyak pertanyaan. Contohnya, apakah penilaiannya juga berbeda gitu loh untuk kejuaraan antara seni dengan kelas pertarung? Iya, kalau penilaian kalau di kyurugi atau petarungnya itu penilaian bersifat protector scoring system, yang artinya kalau di seni itu benar-benar ada sistem poin yang harus dihasilkan ketika keabsahan tendangan itu ada gitu. Namun kalau Pumse itu hanya gerakan gitu, gerakan dengan cara penilaian. Kalau Sempurnaan misalnya gerak ya. contohan gerak yang salah, misalnya gerakan yang apa? Iya. Bisa dikatakan yang kecil ya, kecil kesalahannya itu misalnya memukul kepala harusnya memukul itu, nah sebagai Itu yang dinilai ya. Iya, Arah gitu. gerakannya, kekuatan Iya, gerakan dan ya. salah minor dan mayor gitu ya. Betul ya. Oke. Oke. Itu Keren dia. sekali. Jadi boleh udah sedikit informasi ya buat teman-teman yang di rumah pemirsa N2S TV Sibolga Multi Talent bahwa ini bedanya dengan olahraga-olahraga yang lain. Jadi ada dua kelasnya tadi, kayak kelas seni dan kelas Tarung. petarung gitu. Jadi beda gitu lah. Oke, itu yang menjadi pembedaan. Oke, kembali ke adik kita Aisyah dan Jojo. Jadi kalau tadi prestasi mereka apa aja yang kalian udah pernah berapa ikut kali pertandingan Aisyah? 1 kali. Satu kali dan kali. menang Dan langsung menang ya. Langsung menang di kejuaraan Daerah. kejuaraan Ini daerah tingkat ya. tingkat provinsi nih, gubernur, Bro. Iya. Piala gubernur. Jadi dia Heeh. langsung tingkat provinsi ya, langsung di mana tandingnya? Di Medan. Di Medan ya. Jadi dapat Keren. medali perak tadi ya, Bang? Perak. Perak. Juara 2. Oke, Tingkat kalau provinsi. Jonathan tadi prestasinya apa jadi? Prestasinya dapat dari Pumse, Pomse ya. Pomse di sama juga sama di Medan. di Medan, Medan ya. ya. Itu dapat medali juga atau gimana, Iya, Bang? dapat medali juara Medali. 3. Juara 3 ya. Nah, Oke. kemudian untuk dapat ini saat dapat prestasi ini
sudah berapa lama mempelajarinya? Ikut? Betul. Berapa lama? Latihannya gitu loh. Dapat prestasi. Ini prestasi pertama ya? Iya. Iya. Udah berapa lama dulu baru dapat kesempatan ini? Baru 1 dapat kesempatan menangin ini. Latihannya udah berapa lama? Ada setahun? Iya, setahun. Tahun. Jadi Dari langsung kelas 2 setahun. SD? Iya. Oh, berarti artinya Bang, setahun langsung dapat penghargaan medali perak kali Iya, begitu ya. iya. Di situ ada Luar kesempatannya. biasa. Setelah latihan satu tahun, Jojo juga Iya, sama, kurang lebih 1 tahun. satu Satu tahun. tahun ya. Latihan, ya. Jadi mereka memang baru tahap Atau memang pertama masih ya? baru ini? Masih Berapa baru ya? lama? Iya, sebagai informasi, Mm-mm. abang-abang dari Sibolga Multi Sibolga Talent. Multi Talent Iya. ya. Kalau di taekwondo ini baru ya selama 1 tahun dan dojang pertama itu ada di Triratna, Iya. taekwondo Triratna, dan yang kedua ada di sini, Iya. Fighter Taekwondo Academy. Walaupun kita masih ibaratkannya sumur jagung, tapi kita bisa mengimbangi atlet-atlet yang di luar daerah Waduh. mencapai keren. prestasi ini. keren. Ya, Tepuk tangan dong. itu Baru mungkin 1 tahun itu yang perlu loh, kita Bang. garis bawahi Langsung ya, dia bahwa bisa masuk. taekwondo itu Betul, walaupun bersaing. baru, Hmm. tapi begitu mereka berangkat ke tingkat provinsi bisa bertarung atau bersaing dengan perguruan-perguruan taekwondo yang Betul. mungkin sudah lebih senior. Itu Baru 1 tahun langsung dapat ke itu juara. yang perlu kita cari apa Iya, triknya ini. betul. Kenapa bisa? Nah, kita akan ngobrol-ngobrol nanti lagi ya dengan Bagaimana cara-caranya gitu ya. cara-caranya kok bisa gitu loh 1 tahun itu bukan hal yang hal yang Ya, biasa, tentu banyak bukan harus hal yang kita mudah gali itu. ya. Kenapa kok bisa seperti itu gitu? Kita akan lambung lagi nanti ya. Iya. Kita akan mau saksikan dulu Setelah yang satu Satu ini. Serius? Yore! Sumbi! Oke, kembali lagi kita setelah kita tadi break ya. Kita kembali lagi di Sibolga Multi Talent, tentunya di edisi ke-6 dengan taekwondoin Sibolga yang luar biasa karena mereka 1 tahun baru terbentuk sudah mendapatkan kejuaraan. Banyak prestasi. Betul, kejuaraan daerah loh, luar biasa. Kita mau tanya nih, gimana kiat-kiatnya kok bisa gitu loh? 1 tahun cikal bakalnya baru terbentuk, bisa langsung membentuk mereka. Oke, Melejit. Oke. kita tanya-tanya ke Sabem Bang Ari, Sabem Ari. Nah, Bang Ari, saya mau nanya dulu nih, taekwondo di Indonesia itu seperti apa? Karena saya googling juga, ternyata ada satu berita yang saya dapat bahwa ternyata taekwondo Indonesia itu dapat juara peringkat ketiga dunia atau, nah kita nggak usah ke dunia dulu deh, kita main di SEA Games saja dulu. Nah, SEA Games kan barusan berlanjut. Nah, seperti apa sih Bang taekwondo prestasi taekwondo Indonesia itu di kancah internasional Asia dan SEA Games lah gitu, kita cerita Ya. Bang. Oke, untuk prestasi taekwondo di Indonesia ini sangat bisa dikatakan sangat cemerlang ya. Ya, Karena kan banyak juga atlet-atlet yang berprestasi di Sumatera Utara, betul. tepatnya di Langkat, Deli Serdang, dan Medan, gitu ya.
Apalagi dalam event bergengsi SEA Games kemarin, Indonesia memperolehi 1 medali emas, 1 medali perak, dan 9 perunggu gitu. Wow, Bang. itu yang di SEA Games ya, luar biasa. Dan sebagai informasi juga, taekwondo itu pertama sekali masuk ke Olimpiade. Tahun 9 berapa di Athena gitu. Begitu ya. Iya. Bela diri yang pertama ya. Bela diri yang pertama. Oh, artinya taekwondo bela diri pertama yang masuk ke Olimpiade. Oh, benar. Informasi menarik itu. Iya, iya. Ya. Ternyata di antara bela diri lain, taekwondo loh yang pertama kali masuk. Oke. Keren. Nah, Bang, kalau misalnya saya misalnya kalau misalnya masuk apa ya? Bela diri taekwondo atau karate, itu kan kita ada dikenali kan level-levelnya ada nih, ada sabuk-sabuknya. Karena adik saya dulu di apa ya, di taekwondo juga gitu loh. Jadi, nah kalau di awal kan sabuk putih nih. Iya. Ada nggak perbedaan dengan yang karate atau apa gitu loh? Urutan-urutannya Bang, boleh cerita yang buat pemirsa N2 TV yang sebagai multitalent yang pengen tahu nih urutan-urutannya. Untuk tingkatan sabuk di taekwondo itu ada 10 tingkatan. Itu 10 untuk tingkatan. Iya, 10 tingkatan untuk yang basic. Banyak ya. Untuk yang dasar meliputi yang dasar itu putih atau disebut juga dengan GUP 10. Iya. Terus ada strip kuning dulu. Kuning. Ya, kuning, baru strip hijau. Strip hijau, kemudian hijau, strip biru, kemudian biru. Lalu strip merah, kemudian merah, lalu strip 2 hitam, baru kemudian masuk penyandang dan gitu. Oh gitu. Berarti dia hijau 2 kali gitu ya? Hijau, sebelum hijau itu ada strip dulu. Ya, Jadi masing-masing polosnya ada strip dulu. Begitu. Jadi setelah hitam dia baru masuk dan? Iya, baru setelah hitam dia masuk dan juga ada tingkatan lagi gitu. Sampai dan 1, 2, 3 sampai dan 9. Kalau di Indonesia mungkin itu ada Grandmaster dan 8 itu ada Grandmaster Ina gitu. Oh god. Masih sampai 8 di Indonesia. 8 ya. Dan itu Grandmaster yang pertama kali cewek di Indonesia. Oh, cewek juga gitu. Oke. Nah, Abang ini kan Bang Ari ini kan sebagai sabem melatih mereka udah 1 tahun nih. Nah, mereka ini kan sudah ke prestasi ke Jurda. Nah, boleh cerita dong pengalaman dari melatih mereka ini seperti apa sih Bang? Apakah ada kesulitan gitu loh bagi adik-adik kita ini kayak Aisyah dan Jojo tadi dalam melatih mereka yang 1 tahun itu kok bisa langsung ke Jurda gitu loh, dapat langsung penghargaan seperti ini. Gimana Bang? Iya. Mungkin itu bukan karena pelatihnya jago ya, karena mungkin anak-anak si Bolga ini yang punya semangat latihan, karena yang bersungguh-sungguh itu pasti akan dapat prestasi begitu ya. Betul. Kemudian untuk program-program latihan yang terukur bisa juga ya, karena disiplin juga bisa, dan salah satunya latihan itu harus bersungguh-sungguh dan tidak boleh setengah-setengah. Gitu. Harus ini ya totalitas ya gitu. Iyalah kalau di atlet. Nah, oke. Nah, itu tadi ya. Berarti mereka pastinya mengajarkan. Ada nggak kesulitan sih, Bang, mengajarkan mereka? Iya, untuk kesulitan mungkin karena banyak atlet yang kadet ya. Anak kadet tingkatan usia 6 sampai 12 tahun itu. Iya. Jadi untuk kesulitan ya sebenarnya tidak terlalu sulit, tapi itu tantangan untuk kita ini sebagai pelatih gitu. Karena masih usia bermain ya, anak-anak ya. Ya. Jadi berarti dari usia berapa ini, Sabur? Sampai sejauh ini paling muda itu ada usia 7 tahun. Kelas 1 SD. Gitu ya, 7 tahun ya. Melatih anak kecil ini agak apa ya, butuh tantangan tersendiri ya. Pernah tiba-tiba mereka nggak mood gitu loh? Kalau mood sejauh ini tidak pernah. Nggak pernah ya? Iya. Oh, mereka jadi karena penyesuaian program latihan di kadet yang usia anak dan usia remaja junior itu berbeda itu Kak. Oh gitu ya. Iya. Oh beda programnya. Programnya beda ya. Oke, itu dia tadi. Jadi memang nggak pernah ya Bang ya ada kendala, ibaratnya fine-fine aja gitu ya. Fine, iya. Mereka juga kelihatan kok dari mukanya kayaknya asik-asik aja ya kan. Iya. Senang. Oke. Sabem Ari, saya panggil Sabem Ari aja ya. Jadi Sabem Ari sendiri adalah kalau kita mau cerita, Sabem Ari sudah berapa lama sih menggelutin dunia taekwondo ini, Bang? Waduh,
Kalau diceritakan mungkin agak sedikit panjang nih ya. Jadi untuk dari usia kecil besarnya aja ya, besarnya aja. Mungkin saya bisa diartikan taekwondo mulai belajar bela diri taekwondo ini pada usia 12 tahun. 12 tahun. Nah, Sekarang usianya berapa, Bang? Sekarang 22. 22. Oh, udah 10 tahun lah ya. Berarti dari kelas 5, kelas 6 SD ya? Iya, sudah kelas mulai. 6 SD, usia 12 tahun saya sudah berlatih taekwondo. Dan sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Prestasinya udah Ya, banyak loh berarti ya? untuk prestasi sih saya mantan atlet daerah, bahkan juga pelatih nasional, mantan atlet nasional juga, dan sekarang berjabat menjadi seorang pelatih di kota taekwondo Sibolga. Iya. Berarti Bang Ari mantan pelatih, mantan atlet nasional ya. Iya. Wow, luar biasa nih. Sempat membela di apa berarti ya? PON ya? Di mana? Belum sampai. Belum sempat ya. Belum Tapi sempat. udah di Iya, belum rezeki pelatihan ke ya. PON ya, masih ke pelatihan saja. Iya, pelatihan. Oke. Itu dia. Jadi Bang Ari ini luar biasa juga bisa melatih adik-adik kita ini, dan karena beliau juga seorang atlet Iya, sebenarnya. Mantan atlet. Jadi waktu Mantan taekwondo juga. dia sudah berlatih untuk tingkat nasional ataupun pelakda gitu ya, maka dia akan sangat mudah melatihkan trik-triknya itu gitu. Jelas Makanya dong. mungkin itu yang salah satu kuncinya. Ya gimana Fari, betul nggak? Iya, Iya, karena benar udah- sekali, mungkin terbantu karena karena udah dilatih Betul, di apa ya, yang sangat serius. Jadi waktu melatih Jadi ya Mereka backgroundnya dapat, kan ya. memang taekwondo ya kan, jadi Iya. melatih juga. melatih untuk dapat Betul. juara, anak-anak ini langsung tahu triknya gitu, cara-cara yang gampang. Oke, kita lanjut lagi ya nanti setelah komersial break. Setelah mereka mau tampil istilahnya ya. Oke, nanti kita lihat dulu bagaimana penampilan mereka, atraksi mereka. Atraksi mereka kita akan lanjut nanti setelah Ya, penampilan mereka penampilan ya. Jangan kemana-mana. Oke, back di Sibolga Multi Talent N2S TV ya guys. Kembali lagi kita di sini setelah melihat atraksi adik-adik kita taekwondoin Sibolga tadi. Kita mulai lagi, kita lanjut lagi. Oke, kita ngobrol-ngobrol dulu sama Mari dengan adik-adik kita Aisyah dan Jojo. Nah, Aisyah jadi kan sudah 1 tahun ya mendalamin olahraga bela diri taekwondo ya.
Nah, Iya. cita-cita Aisyah dan Jojo sendiri untuk taekwondo apa? Pengen lanjut kah atau apa seperti itu, coba boleh cerita dong Atau mau jadi apa nanti? cita-citanya? Bidang Mau jadi olahraga ini? sampai ke pelatnas, sampai ke SEA Games atau apa, boleh? Ayo cerita sama kami, sama teman-teman di rumah pemirsa N2S TV, cita-citanya apa nih? Mau lanjut lagi menjadi atlet taekwondo. Atlet taekwondo ya, nasional pastinya, nasional dan atlet SEA Games ya. Iya. Oke. Jadi kemarin kan waktu Iya. tanding, kamu tadi bilang tandingnya itu bidang apa ya? Fighting ya, langsung. Ya, fighting. Jadi gimana kamu pukul lawan kamu? Coba ini ngepukul kepala, tapi karena dia udah sabuk strip biru gitu, jadi nggak kena. Kena. Berarti kamu dapat juara 2 ya? Iya. Juara 2. Yang mengalahkan kamu dari daerah mana? Masih tahu nggak? Masih ingat? Nggak Nggak ingat. lagi ya. Oh. Nggak sempat Tapi yang lain kenalan. sampai final ya, kamu dapat akhirnya sampai dapat juara 2 ya. Juara 2. Oke, keren. Ya kalau Jojo sendiri mau yang pengen jadi apa, Jo? Di taekwondo ini, Jo? Ya kalau saya semakin meningkat lah karir di taekwondo ini, mau jadi atlet, semoga lah Oh, gitu ya. atlet nasional. Berarti ada harapanmu untuk terus mengembangkan ya, Ya, bagus. tetap semangat ya. dikembangkan terus. Harus sampai pelatnas loh. Ya kan, itulah finalnya kan. Udah ada pelatnas. contoh ya, Sabam Ya, yang udah. contoh. Jadi jalan Sabam sudah juga. ada, tinggal kamu ikuti aja jalannya. Betul. Nah, oke, ke Sabam lagi, Sabam Mari. Sabam Mari, kalau sebagai pelatih, Sabam Mari sendiri cita-citanya apa nih untuk dunia taekwondo Indonesia atau Sibolga deh? Apakah ada cita-cita khusus, harapan, ekspektasi? Wah, Sibolga harus nih menonjol atau apa? Ada nggak harapan Sabam Mari sebagai pelatih taekwondo ini yang di Sibolga ini? Ya, harapan kedepannya khususnya untuk taekwondo Kota Sibolga, ya paling tidaknya kita mengharumkan nama Kota Sibolga di kancah nasional. Ya. Tentunya juga saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Taekwondo Provinsi Sumatera Utara, Pak Musa Rajeksa, Ya. yang sudah mengutus saya untuk menciptakan generasi atlet di Sibolga ini. Oh, jadi Gitu. kalau di provinsi Iya, pembinanya sebagai ketua ya? umum. Ketua umum ya. Kalau di Sibolga? Kalau di Sibolga ada Pak Jamil. Jamil Jepun. Oh, oke, itu ya. Jadi bagaimana sejauh ini dukungan mereka? Kalau dukungan mereka selalu mendukung, ya, Mm-mm. selalu mendukung dan hasilnya memuaskan lah. Iya. Itu sangat terbantu Sangat ya untuk terbantu mendorong ini untuk ya. dukungan dari pihak-pihak ketua umum maupun ketua Kota Sibolga gitu. Keren Ya, ini. Keren. Semoga Oke. para pengurus nanti terus mendukung ya. Betul. Jadi Bang Ari, jadi kalau misalnya ada nih pemirsa N2S TV yang pingin jadi atlet taekwondo atau taekwondoin ya, sampai berprestasi seperti Bang Sabam Ari, coba kasih kiat-kiat dong buat kasih inspirasi buat pemirsa N2S TV teman-teman di rumah. Apa sih kiatnya kok biar bisa jadi seperti Sabam Ari ini gitu loh. Supaya bisa Betul. banyak prestasi. Banyak ya. prestasi, jadi pelatih pula, mantan atlet nasional pula ya kan. Iya, iya. Membanggakan sekali ya kan. Iya, mungkin nasional belum sampai ya. Agak di daerah ya, daerah Agak maupun daerah, iya. nasional. Mantan, iya. Untuk giat-giatnya mungkin bagi saya hobi itu harus mempunyai 4 aspek ini, Wah, kakak. iya. Yang Aspek apa pertama aja? aspeknya harus menyehatkan. Ya. Hobi bagi itu harus saya. menyehatkan. Iya, yang Ya. kedua aspeknya harus menyenangkan. Menyenangkan, have fun. Iya, have fun kita kan. Yang ketiga harus berprestasi dan yang ketiga, yang keempat terakhir selain berprestasi kita menghasilkan uang Cuan. gitu. Ada cuannya ya. Ada sih ya. Itu tadi ya, Gitu ya. menyehatkan. Ini kayaknya inspirasi juga buat saya nih. Iya, betul. Menyehatkan, Menyehatkan. pertama have fun, kedua Senang. berprestasi Prestasi dan ada cuan. cuannya dong. Kalau nggak ada Keren, cuannya, keren. omong kosong. Moga-moga ya. Oke, jadi Ya, betul. buat pemirsa N2S TV, adik-adik semua yang sedang nonton Sibolga Multi Talent yang pengen
jadi taekwondoin, boleh nih datang kemana nih Bang? Coba kasih informasi. Iya. Apa sih istilah sasana? Dojang. Dojang ya. Ini budget bahasa Ini kami Korea nih. kita sudah berada di Iya, di sini. Dojang ini ya. Iya. Dojang Taekwondo. Boleh kasih inspirasi deh. Iya. Untuk yang mau bergabung, boleh datang ke latihan dojang kita di Fighter Academy Sibolga. Heeh. Langsung latihan, langsung join. Dan Jalan di Ponegoro ya. ya di Jalan Ponegoro Nomor 45. nomor 45. Benar Nah, itu sekali. ada di depan plangnya ya. Ya, tepatnya di depan Di depan Stadion Hora. Oke. Iya, keren sekali. Sahabat Mari, terima kasih buat Terima obrolan kasih kita. semuanya yang kepada luar semua biasa dan tim. menginspirasi anak-anak Sibolga untuk Ya. bisa berprestasi menjadi taekwondoin. Iya, sama-sama. buat prestasi terbaik Ya. di masa muda sesuai dengan minat dan bakatnya, Betul. talentanya. Iya, Nah, menyenangkan tadi, sehat sehat. ya, dan prestasi dan dan ada cuannya. Oke. Buat adik kita Aisyah, thank you. Terima kasih, Thank you, Aisyah. senang banget. Terima Buat kasih, Jojo, Jo. Jonathan, Sudah thank you banget sudah kembangkan ngobrol-ngobrol bareng kita. Oke. Pemirsa 2 TV, terima kasih ya sudah menonton kita Iya. di Sibolga Multi Talent. Nggak terasa edisi ke-6. 6 ya. Nanti ada edisi ke-7 lagi loh. Iya, Tunggu kita betul. hadir lagi ya. Oke. Dan bila ada Mm-mm. para pemirsa yang punya bakat talenta yang ingin kita Betul. share kepada seluruh masyarakat Sibolga dan Tapteng terutama, Boleh. mari silakan hubungi kami, boleh langsung ke kantor N2 STV di Jalan dan- Sibolga Baru atau langsung hubungi di Nicholas Music School atau bisa juga Ke melalui nomor yang kontak ini nih. nih, ada di bawah ini biasanya ditampilkan ya. Oke. Langsung hubungi kami. Saya host Sibolga Multi Talent Richard dan Saya Sakti Purba, mohon pamit. Sampai ketemu di edisi ke-7. 7 Oke. dan Bye-bye.